Риск 168. Ви професіонали, тому захищайтесь. Слухайте. Захищайся! Mengisahkan seorang gadis petarung MMA yang sedang terpuruk sebab kematian dari pacarnya dalam perang di Ukraina Timur. Tak ingin berlama-lama dalam kesedihan, ia mencoba memulai hubungan baru dan melanjutkan karirnya sebagai petarung terbaik. Dan tanpa berbanyak ngenyis, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Raimu kenal aku ya orang sing ngomong sing ora-ora dancuk. Швидше давай! Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Yulia. Diceritakan bahwa dirinya merupakan pemain terbaik dengan riwayat 9 kali menang dan 1 kali kalah. Diceritakan bahwa dalam beberapa hari ke depan, dirinya akan menghadapi penantang baru dari kubu lain. Вона закінчена. Усім дякую. Diceritakan bahwa di waktu sekarang, Yulia amat kurang bergairah dan selalu terlihat murung. Hal tersebut karena diceritakan bahwa dirinya tak pernah mendapatkan kabar dari kekasihnya yang sedang ikut perang untuk membela negaranya di Ukraina bagian timur. Diceritakan bahwa pacar Yulia bernama Denis. Denis merupakan petarung terbaik di kelasnya. Karena tak adanya kabar dari Denis, semua orang menganggap bahwa Denis telah meninggal dunia. Diceritakan bahwa pertandingannya esok juga merupakan penghormatan atas kepergian dari Denis. Ketika Yulia menganggap bahwa kemacetan memakan waktu yang lama, dirinya memutuskan untuk turun dan beralih naik taksi. Namun karena gerasa-gerusu, mobil yang dianggapnya taksi ternyata sebuah mobil pribadi. Це таксі? Космічний корабель. Ну, Займаєшся? Di tempat latihan, kita juga diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Oleg. Diceritakan bahwa ia merupakan teman dekat dari Denis. Не всі такі. Tak hanya latihan fisik, terkadang Yulia juga berlatih dengan melihat video pertarungan dari Denis. Di waktu tersebut, sang pelatih hendak memberikan sebuah kaset pertarungan dari Denis yang tidak dipublikasikan. Namun Yulia yang menganggap bahwa hal tersebut akan membuatnya semakin pelang-pelong, ia pun menolaknya. Ketika selesai berlatih dan hendak pulang, Yulia melihat kedatangan dari pemuda yang pernah ia anggap sebagai supir taksi. Setiap harinya, keadaan mental dari Yulia semakin memburuk. Bagaimana tidak, ia harus menunggu bertahun-tahun untuk kekasihnya yang tidak diketahui apakah masih hidup atau mati dalam peperangan. Di pagi harinya, Yulia mendapatkan sebuah paket dari sang pria yang pernah dianggap supir taksi. Dari secari kertas yang terselip di paket, diketahui bahwa sang supir taksi menyukai Yulia pada pandangan pertama. Namun di sini, Yulia tidak mempedulikannya. Malam pertandingan pun tiba. Saya ulangi kembali, jika malam tersebut juga digunakan untuk memperingati para pejuang yang mana salah satunya adalah Denis pacar Yulia. Karenanya, banyak beberapa militer yang ikut memeriahkan tempat tersebut. 168. Sebelum pertandingan dimulai, mereka mencoba untuk mengheningkan cipta untuk para militer yang dianggapnya telah gugur. Dan hal tersebut, semakin membuat pikiran dari Yulia semakin oleng tak karuan. Героям слава! Бій! Di awal pertandingan, terlihat Yulia yang amat semangat dan mendominasi pertarungan. Namun dalam beberapa menit setelahnya, pikiran akan kekasihnya membuat dirinya kembali oleng. Meskipun Yulia tetap mencoba bertahan, namun keolengan tersebut semakin kuat.
Menyadari dirinya yang tidak bisa lagi berkonsentrasi pada pertandingan tersebut, karenanya Yulia memutuskan untuk meninggalkan pertarungan. Ketika Yulia sedang merenungi beberapa pikirannya, tiba-tiba seseorang datang dan membawanya pergi. Dan ternyata pria tersebut adalah Max, seorang pria yang pernah dianggapnya supir taksi. Diceritakan bahwa Max telah menaruh rasa pada Yulia di pandangan pertamanya. Karenanya, ia selalu mencoba untuk mengikuti Yulia dan mendekatinya. Beberapa usaha dari Max, nampaknya semakin lancar dengan dirinya yang kini terlihat sudah bisa mendekati Yulia. Зупинись. А ты что думал? Di pagi harinya, seorang ibu-ibu berkunjung ke apartemen dari Yulia. Diceritakan bahwa itu merupakan ibu dari Dennis. Meskipun hubungan anaknya dan Yulia sudah tak jelas, namun sang ibu sudah menganggap Yulia seperti menantunya. Di waktu tersebut, Yulia mendapatkan telepon dari sang pelatih. Diceritakan bahwa sang pelatih berhasil meminta pertandingan ulang kepada penyelenggara turnamen. Namun di sini, Yulia malah mengatakan bahwa dirinya berniat untuk pensiun dari arena. Боїв більше не буде. Я йду зі Meskipun sang pelatih tak setuju, Yulia tetap tegas dalam keputusannya. Ketika meninggalkan tempat latihan, Yulia kembali didatangi oleh Max. Di sini Max mencoba agar bisa lebih dekat dengan Yulia. Diceritakan pula bahwa hubungan mereka sudah diketahui oleh beberapa orang di tempat latihan. Di malam harinya, Yulia mencoba untuk membawa Max ke tempat dari sahabat latihannya berkumpul. Tujuan dari Yulia awalnya ingin mengenalkan Max. Namun di sini, sang pelatih bersama beberapa teman Yulia terlihat tidak menyukainya. Hal tersebut karena mereka menganggap bahwa keputusan Yulia untuk pensiun sebab pengaruh dari Max. Так це її рішення. І пройшли ми з нею багато всякого. Скажи, Юля. Задоволений, а? А? Все нормально? Dari tempat tersebut, Yulia membawa Max menuju ke apartemennya. Di pagi harinya, ibu dari Dennis datang dan membawa berita tentang anaknya yang dikabarkan masih hidup. Diceritakan bahwa sang ibu mendapatkan sebuah pesan dari Ukraina bagian timur. Pengirim pesan berkata bahwa Dennis sedang sekarat dan harus menjalankan operasi. Karenanya, ia meminta kepada sang ibu untuk mengirimkan uang 400 juta untuk biaya operasi. Di sini Yulia menyarankan agar sang ibu jangan mudah percaya kepada orang yang tak dikenal. Namun sang ibu tidak mempedulikannya. Sang ibu mencoba untuk menjual berbagai barang dari Dennis untuk mendapatkan uang. Namun ketika sang ibu memasuki kamar Yulia, ia tercengang dengan kehadiran Max di tempat tidur Yulia. Di dalam hati, sang ibu merasa jika Yulia telah membuka hatinya untuk orang lain. Yulia yang tidak ingin jika ibu dari Dennis ditipu oleh orang yang tidak dikenal, ia mencoba meminta bantuan kepada Max untuk menelusuri pesan tersebut. Di sini Max mencoba membawa Yulia dan ibu Dennis menuju ke tempat yang bisa menjelaskan tentang pesan tersebut. Namun di tempat tersebut, sang ahli berkata bahwa pesan dikirim oleh seseorang yang hanya ingin memeras ibu dari Dennis. Karenanya, ia menyarankan kepada ibu Dennis agar tidak mengirimkan uang sepeser pun kepada pengirim pesan. Meskipun Yulia merasa tenang, namun sang ibu tetap meyakini jika Dennis masih hidup. Karenanya, ia masih berusaha mengumpulkan uang seperti yang diminta oleh pengirim pesan. Лікарня, а там посеред двору калина росте. Ти ночі сон бачила. Скільки вдалося зібрати?
Увещеваний. Di waktu selanjutnya, Max mengajak Yulia untuk berbelanja baju. Diceritakan bahwa beberapa hari lagi, Max meminta Yulia agar datang ke pesta ulang tahunnya. Di waktu selesai memilih baju, Max mendapatkan telepon dari kerjaannya. Karena gugup, ia meminta agar Yulia pulang sendirian. Namun bukannya ke rumah, Yulia malah menuju ke tempat latihannya. Tujuan dari Yulia ialah ingin mengambil gaji untuk beberapa hari sebelum ia berhenti. Diceritakan dengan uang tersebut, Yulia ingin memberikannya kepada ibu dari Dennis. Namun ternyata, uang gaji dari Yulia sudah diambil oleh pelatihnya. Sang pelatih menggunakan semua gaji dari Yulia dan diberikan untuk amal kepada para pejuang di Ukraina Timur. А де моя зарплата? Всем клубом сказал. Di malam harinya, Yulia mencoba menghadiri ulang tahun dari Max. Di tempat tersebut, Max mengenalkannya kepada beberapa teman. Оскільки вони найважливіші. Борис Миколаївич. Di sela-sela pesta, Yulia mengajak Max untuk ke belakang. Dirinya mencoba untuk meminjam uang agar dapat membantu ibu dari Dennis. Namun di sini, Max menolaknya. Karena penolakan tersebut, Yulia memberanikan diri untuk meminjam kepada beberapa teman dari Max. Мені потрібно позичити 30 тисяч гривень. Це шахрай. Menyadari jika mereka juga enggan membantu, Yulia pun langsung pergi dan meninggalkan apartemen Max. Значить вам всім пофіг. Заспокойся. Юль. Sesampainya di apartemen, Yulia melihat ibu Dennis yang sudah berada di sana. Diceritakan bahwa ibu Dennis masih kekurangan 200 juta dari 400 yang telah disepakati. Di sini Yulia berkata bahwa dirinya akan mendapatkan 200 juta tersebut. Я знайду решту. Dan demi mendapatkannya, Yulia mencoba untuk menemui seseorang di agen perjalanan. Diceritakan bahwa orang tersebut merupakan pencari beberapa petarung untuk pertandingan ilegal. Di sini, Yulia meminta agar diikut sertakan dalam pertandingan tersebut. Mengetahui jika Yulia memiliki riwayat baik dalam pertarungan, ia pun langsung membawanya. Сьогодні будуть бої. Diceritakan bahwa pertandingan tersebut merupakan pertarungan bebas. Yang mana aturannya ialah tidak boleh memukul bagian belakang kepala dan satu lagi, tidak boleh menggigit. Заходять двоє! Виходять! Di awal-awal pertarungan, terlihat Yulia yang amat mendominasi pertandingan. Dirinya terlihat sangat menikmati pertarungan tersebut. Ia menunjukkan skill bertarungnya yang sudah lama hilang. Hal tersebut mungkin disebabkan karena tidak adanya hal yang mengacaukan pikirannya. Namun ketika sampai di tengah-tengah pertandingan, lawan dari Yulia melakukan kecurangan dengan menggigit tangan kanan dari Yulia. Dan karena hal tersebut, Yulia pun tumbang. Dari tempat tersebut, Yulia dibuang ke sebuah tempat terasing. Menyadari dirinya yang tak berdaya, ia pun mencoba untuk meminta bantuan kepada Max. Sempat bermalam di tempat tersebut, akhirnya di pagi hari Max datang. Sebelum membawa Yulia ke rumah sakit, Max terlebih dahulu menemui ibu dari Dennis. Diceritakan bahwa Max hendak membantu Yulia dengan memberikan uang seperti yang Yulia minta untuk membantu ibu Dennis. Di hari berikutnya, Yulia mendapatkan kabar jika ibu dari Dennis memang tertipu oleh pesan yang diterima. Mendengar hal tersebut, Yulia amat sangat senang. Bagaimana tidak, karena sekarang ia bisa untuk melanjutkan kehidupannya. Di waktu berikutnya, Yulia mendapatkan sebuah kiriman dari Dennis, sebuah buku diari melalui temannya yang telah kembali.
Namun di sini, Yulia tak ingin membukanya. Hal tersebut karena ia ingin melanjutkan hidup tanpa ada bayang-bayang dari Dennis. Ia lebih memilih memberikan buku tersebut kepada ibunya. Kini Yulia yang tidak lagi terbayang-bayang dengan Dennis, kembali melanjutnya hidupnya sebagai petarung. Dan nampaknya cukup sampai di sini cerita dari sang petarung muda. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dan dari saya, wassalam.